Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada yang terhormat, Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah metode inversi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Saraswati Valda dengan NIK 5001168. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan jawaban dari tugas metode global optimasi yang sudah saya kerjakan. Mulai dari nomor yang pertama, itu menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global, simulate, analin, dan genetik algoritma. Mulai dari GA atau genetik algoritma yang memiliki kelebihan, mulai dari aplikasi yang cukup mudah, lalu bebas model awal seperti tidak perlu menentukan model awal yang spesifik seperti pada metode optimasi lokal, layaknya Gauss-Newton. Kemudian kelebihan selanjutnya itu dapat menghindari lokal minimum. Walaupun KI ini telah menemukan lokal minimum, namun masih memungkinkan untuk menemukan global minimum karena adanya proses mutasi. Tentunya, KI ini juga memiliki kekurangan. Mulai dari yang pertama, yaitu parameter case by case, dengan penentuan jumlah populasi awal presentase, seleksi dan presentase mutase case by case, sangat bergantung pada kasusnya. Kemudian, kekurangan selanjutnya itu terdapat masalah populasi. Jika terlalu kecil, eksplorasi ruang model terbatas. Jika terlalu besar, konvergensi susah dicapai meskipun dengan banyak generasi. Kemudian, kekurangan yang terakhir dari KI ini adalah masalah seleksi dan mutasi. Persentase seleksi yang terlalu kecil ini menyebabkan tidak ada perbaikan generasi sehingga persentase mutasi yang terlalu besar dapat mengacaukan sistem yang mulai konvergen. Kemudian terdapat metode selanjutnya yaitu simulate, annealing, atau SA yang memiliki kelebihan mulai dari aplikasi cukup mudah, kemudian menggabungkan metode Monte Carlo di temperatur tinggi dan lokal optimasi di temperatur rendah, sehingga tidak mudah terjebak di lokal minimum seperti lokal optimasi dan konvergen lebih cepat dari Monte Carlo pada umumnya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu terdapat uh, kemungkinan lokal global minimum, walaupun SA telah menemukan lokal minimum, masih memungkinkan menemukan lokal minimum karena model uh, dengan error yang lebih besar dapat diterima dari model dengan error yang lebih kecil. Tentunya, SA ini juga mempunyai kekurangan mulai dari penentuan suhu awal atau P0, kemudian juga terdapat pemilihan mekanisme penurunan parameter cooling factor yang harus dicoba dengan tuning, sehingga penurunan tidak boleh terlalu cepat, menyebabkan proses sudah terjebak pada lokal minimum, kemudian penurunan temperatur yang lama menyebabkan konvergensi yang lebih lama. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2 dengan soal seperti berikut, sehingga saya mendapatkan dengan metode SA berdasarkan cos TF, berdasarkan source code yang saya jalankan dengan dua, yaitu cos TF dengan MATLAB file dan juga SA dengan MATLAB file yang dijalankan, menghasilkan inverted model M1 dan M2 beserta grafik. Nah, ini inverted model M1 dan M2-nya dapat terlihat bahwa hasil estimasi tidak jauh dengan hasil target, sehingga berhasil mengestimasi parameter yang sangat akurat. Dan selisih error yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa meskipun SA bekerja dengan basis probabilitas yang acak, mampu melakukan konvergensi ke nilai global optimum. Hal ini juga dibuktikan dengan cost function yang digunakan juga sudah tepat untuk mempresentasikan model fisik tersebut. Nah, dari hal tersebut dari hasil tersebut juga akan didapatkan grafik error dan iterasi SA pada noise sebagai berikut, dengan garis biru yang menunjukkan nilai error dari model yang sedang diuji pada iterasi tersebut, dan garis ini terlihat pada fluktuasi naik turun karena masih menerima solusi yang lebih buruk berdasarkan kriteria untuk menjalankan lokal optimal. Dan kemudian ada juga garis merah yang menunjukkan rekam jejak error yang rendah yang ditemukan sejak iterasi pertama hingga iterasi berjalan. Nah, dalam grafik tersebut terdapat beberapa fase mulai dari fase eksplorasi yang terlihat pada garis biru yang sangat fluktuatif. Lalu ada juga fase konvergensi pada iterasi 400 hingga 600 dengan fluktuasi mulai mengecil sehingga suhu menurun atau cooling proses yang dilihat pada garis biru mulai mendekati garis merah. Kemudian pada fase stabil yaitu iterasi 800 hingga 1000 dengan garis biru dan merah berhimpit secara stabil. Kemudian yang dapat dilihat pada grafik tersebut ini. Kemudian terdapat pula grafik model iterasi SA pada tanpa noise. Pada grafik ini dapat diamati bahwa garis biru merupakan hasil estimasi nilai M1, kemudian garis merah merupakan hasil estimasi nilai parameter M2, dan garis hijau putus-putus merupakan nilai target asli M1 yang berfungsi sebagai referensi. Kemudian ada juga garis hitam putus-putus yang merupakan nilai target asli untuk M2. Garis ini juga berfungsi sebagai referensi. Kemudian dalam grafik tersebut pada awal iterasi nilai parameter bergerak acak menjauhi nilai true, kemudian terjadi lonjakan signifikan sekitar iterasi ke 250, di mana logaritma menemukan area solusi yang benar. Setelah lonjakan tersebut, garis biru dan merah menempel sempurna pada garis putus-putus yang menandakan stabilitas algoritma dalam mempertahankan nilai optimum setelah ditemukan. Kemudian, terdapat pula grafik true dan solution SA tanpa noise. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat garis hitam tebal menunjukkan gelombang fisik asli yang dihasilkan dari parameter M-true. Kemudian juga garis putus-putus yang menunjukkan gelombang yang dihasilkan di parameter hasil estimasi SA tersebut. Karena garis merah putus-putus berimpit dengan sempurna dengan garis hitam tebal, hal ini membuktikan secara visual bahwa parameter yang tepat, yakni sebesar ini, kemudian itu sudah sangat akurat untuk menjelaskan fenomena gelombang tersebut. Kemudian terdapat pula metode selanjutnya yang menghasilkan nilai parameter yang tidak jauh beda juga, namun ya lebih beda daripada metode SI tadi. Nah, dari search code tersebut juga menghasilkan grafik error dan iterasi KA tanpa noise yang memiliki keterangan garis biru dan garis merah yang sama. Nah, garis ini mendatar dengan nilai yang sangat kecil mendekati 0 yang menunjukkan logaritma telah menemukan solusi kecocokan yang tinggi, meskipun parameter modelnya belum tepat.
Nah, adapun grafik model iterasi GA tanpa noise sebagai berikut yang memiliki keterangan garis yang sama. Dapat dilihat bahwa garis solid tidak berhimpit dengan garis putus-putus yang mengonfirmasi bahwa algoritma belum konvergen ke nilai parameter yang sebenarnya sesuai dengan soal yang terdapat di tugas ini. Nah, lalu juga terdapat pula grafik true solution yang memiliki keterangan garis yang sama. Dalam grafik ini dapat dilihat garis merah putus-putus sangat berhimpit dengan garis hitam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai parameternya salah, kombinasi tersebut menghasilkan model yang secara matematis cocok dengan data observasi atau masalah ekuivalen dalam inversi. Kemudian kita beralih ke nomor yang ketiga dengan soal sebagai berikut. Dan berdasarkan hasil running cost TF dengan MATLAB file dan SA dengan noise pada MATLAB file tersebut dihasilkan nilai target dan estimasi sebagai berikut yang tentunya tidak beda jauh. Nah, dari software tersebut juga memiliki grafik yang sama, yaitu grafik error dan iterasi dengan SA noise, dan garis-garisnya juga memiliki keterangan yang sama. Dari garis tersebut dapat dilihat bahwa pada garis biru terdapat fluktuasi yang sangat tinggi di awal iterasi 0 sampai 500 yang menunjukkan mekanisme kriteria metropolis bekerja dengan baik, dengan aktif untuk menghindari jebakan lokal minimum akibat adanya noise pada data. Kemudian pada garis merah ini juga dapat dilihat menurun secara bertahap dan stabil yang menandakan proses optimasi berjalan menuju nilai global minimum. Kemudian ada juga grafik model iterasi SD dengan noise yang memiliki keterangan garis yang sama. Nah, dari grafik ini dapat dilihat berbeda dengan tanpa noise tadi yang sebelumnya, yang ini. Grafik ini menunjukkan fase pencarian yang lebih dinamis di awal, namun memasuki iterasi di atas 1000, kedua garis solid ini terlihat menempel atau konvergen pada garis-garis putus-putus yang menandakan algoritma berhasil mengunci nilai parameter yang benar di tengah gangguan data. Kemudian terdapat juga grafik pro dan solution yang dapat dilihat bahwa dari grafik tersebut dapat membuktikan bahwa model simulate analytic bersifat robust atau tahan banting terhadap gangguan noise pada data. Kemudian terdapat juga metode GE yang memiliki nilai target dan estimasi yang tidak jauh beda juga. Pada metode ini juga menghasilkan grafik error iterasi GE dengan noise yang menunjukkan nilai error kecil dalam dua model. Kemudian hal ini juga mencerminkan keberhasilan mekanisme seleksi dalam mengarahkan populasi menuju model yang paling sesuai dengan data observasi. Ada juga grafik model iterasi atau GE dengan noise. Ini juga membuktikan bahwa algoritma telah mencapai konvergensi menuju true model. Kemudian ada juga grafik true and solution. Di sini berdasarkan grafik tersebut dapat diamati bahwa ketangguhan metode GE ini dalam mengenali data yang terkombinasi dalam lingkungan, meskipun data input tersebar secara acak di garis target, solusi dia tetap mampu membentuk kurva gelombang yang sangat halus di lingkungan. Nah, pada soal nomor 4 ini dapat kita lihat perbedaan dari pengaruh pemberian noise dibandingkan noise free terhadap hasil mode inversi. Dari inversi mulai dari noise free dan with noise, grafik error pada noise free cenderung menurun dengan sangat mulus dan cepat. Kemudian dengan with noise ini jauh lebih fluktuatif karena menciptakan banyak model minima pada permukaan error. Kemudian ketelitian juga terdapat dan visualisasi fitting data yang pada noise free ini menempel sempurna, dan pada with noise ini membentuk garis base fit yang mengikuti tren pola gelombang asli yang menunjukkan kemampuan algoritma dalam melakukan pembersihan secara eksplisit. Kemudian terdapat juga pemberian noise yang memaksa untuk mengatur parameter algoritma menjadi lebih agresif. Pada with noise memberikan suhu awal yang lebih tinggi pada SE agar tidak cepat membeku di solusi yang sama. Kemudian mutation rate yang lebih besar pada GE untuk terus memunculkan variasi model baru dengan gangguan noise tersebut. Sekian pemaparan jawaban saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.